enak Pak. Dengerin ceramah Gus Baha. Kata Gus Baha apa? Ngapa sih kita ini repot banget ngurusin sholat kita diterima atau tidak? Itu kan ribet namanya. Wong kita ini bisa sujud saja sudah syukur, alhamdulillah. Nggak usah persoalkan sholat mau diterima atau tidak. Alangkah ribetnya beragama. Kadang-kadang orang mendakwahkan agama jualannya neraka terus ya Pak ya. Neraka itu dikit-dikit aja ngebahasnya. Yang mesti banyak dibahas itu surga. Sampaikanlah surga sesering mungkin, sehingganya surga merindukanmu. Makin sering kita bicara surga, makin kangen surga sama kita. Tapi awas kalau bapak-bapak ceramahnya neraka terus. Neraka kangen sama bapak-bapak. Jangan macam-macam. Kan begitu logika sederhananya. Ulama tasawuf begitu kenalkan surga. Terus kabarkan tentang surga, sehingganya surga akan merindukanmu. Jadi jangan dibikin ribet beragama ini. Berdasarkan 3 rombongan. Rombongan pertama, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam ini akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu gimana Pak? Melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar. Masuk surga langsung ngapling tanpa hambatan. Kalau kata Basuki bintang iklan almarhum itu, wes bablas angin. Langsung tanpa ada hambatan, bypass bebas hambatan. Ya yang jelas yang kayak gini-gini nih, Nabi jelas tuh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in generasi terbaik. Tapi apa bisa kita ini masuk surga tanpa hisab? Bisa. Siapa yang bakal masuk surga tanpa hisab? Yang matinya husnul khotimah. Itu bisa masuk surga tanpa hisab. Mati husnul khotimah contoh kayak yang di Al-Busra, Malabar ya Pak. Sujud terakhir sholat subuh meninggal beberapa tahun yang lalu. Kiai bukan, ustadz bukan. Orang biasa wafat lagi sholat. Atau kalau kayak yang di YouTube di video yang nyebar di dunia maya. Lagi sholat meninggal dunia. Di Langkapura ngimamin sholat Jumat wafat meninggal dunia. Di Lingso, Ustadz Ahmad Sofyan, lulusan Mesir, bapaknya teman saya, mimpin doa, wafat, meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin, di Malang, sedang ceramah, wafat, meninggal dunia. Saya jadi pengen lah Pak, mati lagi ceramah itu. Tapi jangan sekarang. Enggak, soalnya bini saya masih muda Pak. Kalau saya mati, kawin lagi dia. Rasanya cemburu banget rasanya itu. Ada kabar gembira ini Pak. Gara-gara corona kan stay at home tuh. Maret, April, Mei. Istri saya positif hamil kemarin itu. Ya sekarang sudah lahir anak saya. Ternyata ada berkah di balik corona ya. Musibah itu jangan disesali. Tapi selalu ada berkah dan rahasia di balik itu semua. Mati husnul khotimah. Mati dalam keadaan yang terbaik. Termasuk juga yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada keburukannya. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul khotimah. Allahumma amin. 1. Golongan yang kedua. Wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiga umat Islam ini akan datang pada hari kiamat nanti dengan dosa-dosa mereka. Jadi nggak suceng nih Pak ya, nggak suceng. Dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan mereka, tapi mereka dapat ampunan, lalu masuk surga. Mudah-mudahan masih termasuk kita. Allahumma amin. Sepertiga itu banyak loh Pak. Umat Islam di dunia sekarang ini jumlahnya 1,8 miliar sekarang. Jumlah yang masih hidup di dunia sekarang ini 1,8 miliar. Sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Banyak itu. Berapa itu? 600 juta. Mudah-mudahan termasuk warga Perumnas W Halim ini. Amin.
Sepertiganya lagi datang dengan dosa-dosa mereka, datang dengan kesalahan mereka. Mereka dihisap di mizan. Begitu ditimbang, Pak, ternyata berat ke kanan. Masuk surga tanpa siksa. Jadi umat Islam ini 1,2 miliar. 1.000 juta 200 juta. 1.200 juta. Mudah-mudahan tidak akan mampir dalam neraka. Allahumma amin. Ketika ditimbang banting ke kanan. Tapi banyak juga, Pak, waktu ditimbang seimbang. Bingung malaikat. Ini surga apa neraka nih kira-kira? Lagi bingung begitu, bahkan kitanya juga bingung, tiba-tiba banting ke kanan. Begitu banting ke kanan, kita bingung. Ya Allah, ada apa ini? Tadinya seimbang kok bantingnya ke kanan. Akhirnya masuk surga. Kata Allah, coba ingat. Apa ya Allah? Tanggal 4 April. Minggu malam Senin. Kamu dengerin Parman ceramah. Oh inget ya Allah. Inget banget gua. Di rumah Pak Henry itu. Di sawit berapa ini? Utara ya. Di Cengkeh Utara. Tahu tidak pahalanya kata Allah? Enggak tahu ya Allah. Pahalanya lebih baik daripada 1.000 rakaat sholat sunnah. Subhanallah. Walaupun bapak-bapak mungkin lupa sama isi ceramah ini nantinya, pahalanya nggak akan lewat, Pak. 1.000 rakaat sholat sunnah diberatkan di timbangan, akhirnya masuk surga. Nah, golongan yang kedua ini juga, Pak, masih mungkin untuk ahli maksiat. Masih mungkin. Tapi wa taubatan qoblal maut. Yang bertobat sebelum kematiannya. Makanya hidup ini pilihannya, ya kalau nggak bisa husnul khotimah, ya kita dikasih kesempatan bertobat sebelum mati. Allahumma amin. Makanya saya mengandaikan, ini andai-andai ya Pak. Jangan-jangan Jupe masuk surga. Tahu Jupe kan? Julia Perez almarhumah. Nanti di surga, jangan-jangan Pak Henry kaget ketemu Jupe. Lu Jupe ya? Ya ini Bang Henry, nah pernah kenalan berarti kan? Kok akrab banget kayaknya itu. Enggak, ngapa lu bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Ya bisa lah kata Jupe. Saya ini kan dulunya ahli maksiat. Kena penyakit parah, kanker. Berobat nggak tanggung-tanggung ke luar negeri. Duit habis, harta tersita. Rambut habis, penyakit nggak sembuh. Pulang ke tanah air. Sampai di rumah datang malaikat. Jupe, kata malaikat. Ada apa Kat? Kalau lu mati sekarang nih, malaikat gaul juga itu Pak. Pakai lu gua dia. Kalau lu mati sekarang nih, dosamu lagi habis. Kok bisa kata Jupe? Karena dikafarat, ditebus dengan penyakitmu. Itulah penyakit Pak. Bagi orang muslim, penyakit itu penghapus dosa. Jangankan kanker kayak Jupe. Jangankan yang diabetes berkepanjangan. Jangankan stroke yang bertahun-tahun gak sembuh. Sakit pala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini sakit pala tiap 40 hari Pak. Habis dosa antem bodrek. Sakit pala lagi 40 hari antem parame. Perasaan obat warung itu kalau itu aja nggak sembuh ya Pak ya. Harus ganti obatnya itu. Apalagi yang kanker, apalagi yang stroke, apalagi yang diabetes, apalagi yang gagal ginjal cuci darah. Makanya kalau ada bapak-bapak bernasib nggak baik, kena penyakit gagal ginjal, jangan disesali, jangan ditangisi berlebihan. Karena orang yang mati dalam keadaan sakitnya nggak sembuh, dia mati tanpa dosa sama sekali. Itu orang Islam. Nah kata malaikat, Jupe, kalau lo mati sekarang nih, mumpung lagi habis dosamu, tinggal tobat. Tapi kalau kamu minta panjang umur, kamu sembuh, ketemu lagi sama Gaston Castanyo, kamu kumpul kambing lagi, kamu mati lagi maksiat masuk neraka. Jupe mikir, cerdas Jupe itu. Kata Jupe, ya udahlah Kat, matiin gua sekarang. Ajal datang izin Allah, mati masuk surga. Tinggal Jupe aja nanya sama Bang Henry. Wah, abang baru nongol sekarang, kata dia. Iya, gua mampir. Mampir kemana? Ke neraka. Emang ada apa di sana? Ada trio macan. Lagi nyanyi uak peye. Tapi jangan pakai amin loh Pak. Pak Henry beneran nantinya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Ada peluang. Nah umat Islam ini tulusun ya'tuna bidunubi wa khotoya' idham. Tapi sayang Pak. Ada sepertiga.
umat Islam ini datangnya dengan dosa yang gede-gede banget. Sholatnya banyak bolong. Ramadan malah ngudut dia. Nggak puasa. Gede-gede betul. Akhirnya mereka mampir dulu dalam neraka. Mampirnya macam-macam sih. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun. Ada yang diponis masuk neraka 10 tahun. Tapi dapat remisi. Ada potongan masa tahanan ada di akhirat. Makanya saya ngomong di waktu ceramah di LP, senang betul Pak narapidana narkoba itu. Kata saya usul sama pemerintah, remisi untuk pidana tipikor maupun pidana narkotika jangan dihapus. Mengapa jangan dihapus kata saya? Karena Allah pun memberi remisi di neraka nantinya. Wih, tepuk tangan mereka Pak. Masa kita ini lebih sadis? Allah saja ngasih remisi kok. Iyalah, benci sama korupsinya silahkan. Benci sama narkobanya silahkan. Tapi jangan sampai menghapuskan hak-haknya. Karena di neraka juga ada remisi. Nah sampai nanti Pak, habis umat Islam ini, yang 600 juta itu, yang sepertiga itu diangkutin ke surga, udah dicuci tuh, dalam penjara neraka. Allah nanya sama malaikat, wallahu a'lam, padahal Allah maha tahu, buat dialog saja itu. Kata Allah, malaikat, masih ada nggak umat Muhammad di neraka? Habis, kata malaikat. Yang ngomong habis, kata Allah, periksa dulu, mungkin masih ada. Maka sama malaikat dikeruk nerakanya, pakai eskapator itu, beko lah. Dikeruk, masih ada, kata malaikat. Orang mana? Cengkeh Utara misalnya. Umpama ini Pak ya. Begitu dikeruk, gitu, kumpulin mereka itu, kata Allah. Dikumpulin Pak di neraka itu. Kemudian Allah nanya, apa amal mereka? Mereka punya sholat? Enggak ada, kata malaikat, 0. Ramadan puasa, boro-boro. Ke masjid enggak pernah walaupun lebaran. Masya Allah Pak. Zakat pelit, ya Allah. Kebangetan nih orang, nyumbang pengajian enggak pernah. Yasinan enggak pernah. Apa amal mereka? Wajadna a'malahum minadzunubi ka'amsalil jibal. Wajadna a'malahum minadzunubi ka'amsalil jibal. Kami jumpai amal mereka itu penuh dengan dosa-dosa. Menggunung, menjulang bagaikan gunung-gunung. Gak punya amal soleh, dosanya terlalu banyak. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Allah, mereka punya satu modal, pernah syahadat. Ternyata pernah nikah Pak. Untung kawin tuh dia. Walaupun pas nikah itu ngucap syahadat ngulang-ngulang. Sampai pengulu kesel hampir disiram air seember tuh dia. Baru lancar dia ngucap syahadatnya itu. Dia pernah ngucap kalimat syahadat, belum pernah batal dengan murtad, dan belum pernah musyrik. Apa kata Allah? Masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Subhanallah. Sampai tak tersisa lagi umat Muhammad di dalam neraka. Terakhir dari saya, mumpung masih hidup, yuk kita bertobat pada Allah Ta'ala. Karena orang yang bertobat tidak akan diadab kalau tobatnya sudah diterima. Nabi sudah berdoa, ya Allah, terimalah tobat umatku. Kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Ya nangis Nabi Pak. Kalau itu takdirmu ya Allah masuk neraka semua umatku. Ya udah, kata Allah, setengah tahun. Kalau bisa jangan, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang tobatnya sebulan sebelum mati ya Allah. Ya sudah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum matinya. Tapi ada ya Allah umatku itu seminggu lagi mau mati baru tobat. Itu aja gara-gara terpapar corona. Tobat dia. Taunya mati. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Gara-gara malam ini mendengarkan ceramah Pak, tobat. Besok mati dia. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, boleh enggak aku minta sekali lagi? Habis ini aku enggak akan minta lagi. Baik, kata Allah, kamu boleh minta sekali lagi dan kamu tidak boleh minta lagi. Silakan mau minta apa?
Ya Allah, kata Nabi, mohon pepetkan lagi. Kata Allah, kalau begitu Muhammad, dan kamu nggak boleh nawar lagi. Kuterima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak, saking bangganya, saking terharunya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Seolah-olah pamernya begini, Pak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah. Mari kita ciptakan kesempatan untuk bertobat sebelum mati dan jangan pernah menunda-nundanya. Insya Allah. Baik, sekarang kita berdoa.